Oke baik, salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga malam hari ini, saya akan membahas sekitar lebih dari 10 laga ya. Mengenai dari laga kemarin malam memang sangat luar biasa ya. Di laga pertama saya membahas pertandingan Arsenal menghadapi Chelsea. Untuk laga ini Arsenal dengan formasi 4-3-3, Chelsea dengan formasi 4-2-3-1. Arsenal di laga ini terlihat ada sekitar 4 pemain mereka masih mengalami cedera. Sedangkan Chelsea di laga ini yaitu ada 6 pemain dari klasemen sementara dari Liga Primer. Arsenal berada di peringkat 2, Chelsea berada di peringkat 4. Untuk laga ini kemungkinan besar Arsenal akan mampu meraih kemenangan di kandang. Di laga yang kedua saya membahas pertandingan Leicester menghadapi Manchester United ya. Di laga ini terlihat Leicester dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Manchester masih dengan formasi 3-4-2-1, formasi yang sama untuk kedua tim ini. Manchester, Van Nistelrooy ya menjadi pelatih Leicester ya, pelatih Leicester ini. Van Nistelrooy ada 3 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Manchester di laga ini ada 6, 9, ada 11 ya. Ini nampaknya pertandingan papan bawah di mana Leicester peringkat 19 sedangkan Manchester berada di peringkat 15. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Manchester nampaknya akan mampu meraih kemenangan di kandang Leicester City. Kemudian saya pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Bologna menghadapi Lazio. Terlihat di laga ini tim yang diunggulkan masih tuan rumah Bologna dengan formasi 4-2-3-1, Lazio dengan formasi 4-2-3-1. Satu pemain akan absen untuk tim tamu Lazio dari klasemen sementara di mana Bologna ini berada di peringkat 6 sedangkan Lazio berada di peringkat 5. Kedua tim hanya selisih 1 poin saja. Walaupun bermain kandang, nampaknya Bologna akan sulit untuk menumbangkan tim tamu Lazio. Jadi untuk laga ini bisa berakhir di skor imbang ya. Masih di Serie A Italia, di laga ini mempertemukan tuan rumah Fiorentina menghadapi Juventus. Terlihat di laga ini Fiorentina dengan formasi 3-5-2, sedangkan Juventus dengan formasi 4-2-3-1. Fiorentina ada 2 pemain mereka mengalami cedera, sedangkan Juventus di laga ini ada 4 pemain dari klasemen sementara. Fiorentina berada di peringkat 9, Juventus berada di peringkat 4. Walaupun dari peringkat sementara cukup jauh, tetapi sedikit meragukan untuk Juventus di laga ini. Kemungkinan besar tuan rumah Fiorentina bisa memberikan kejutan mengingat mereka bermain kandang saat menjamu tim tamu Juventus. Oke, memasuki laga yang kelima, saya membahas pertandingan Atalanta menghadapi Inter Milan. Di laga ini terlihat Atalanta dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Inter dengan formasi 3-5-2. Atalanta di laga ini terlihat ada 5 pemain mereka mengalami cedera, begitu juga dengan tim tamu Inter Milan. Dari klasemen sementara, Inter Milan masih berada di puncak dengan meraih 61 poin, selisih 1 poin dengan Napoli yang berada di peringkat 2, sedangkan Atalanta berada di peringkat 3 dengan meraih 58 poin. Untuk laga ini cukup berat Atalanta untuk bisa meraih kemenangan di kandang, mengingat Inter untuk di musim ini cukup konsisten dari performa. Kemungkinan besar laga ini bisa imbang ataupun Inter bisa memberi kejutan untuk tuan rumah Atalanta. Oke baik, kita pergi ke La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Sevilla menghadapi Atletico Bilbao ya. Terlihat di laga ini Sevilla dengan formasi 4-2-3-1, Bilbao dengan formasi 4-2-3-1. Kedua tim ini sama-sama memiliki 2 pemain mereka yang akan absen dari klasemen sementara, di mana Sevilla berada peringkat 9 dengan meraih 36 poin, sedangkan Athletic Club atau Athletic Bilbao berada di peringkat 4. Dari peringkat sementara cukup jauh, tetapi untuk laga ini bisa berpotensi berakhir di skor imbang ataupun tuan rumah Sevilla bisa memberi kejutan untuk tim tamu Athletic Bilbao. Di laga lainnya saya membahas pertandingan Atletico Madrid menghadapi Barcelona. Atletico Madrid dengan formasi 4-4-2 seperti ini, masih duet Alvarez dan Griezmann di lini serang, sedangkan Barcelona dengan formasi 4-2-3-1, Lewandowski, Rafinha dan Yamal. Gelandang serang masih dipegang Olmo, box to box Ostrator ini ada Frenkie de Jong dan Pedri ya. Oke, untuk laga ini terlihat besutan Diego Simeone, ada 2 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Flick di laga ini pemain mereka ada 3 pemain mereka masih yang akan absen ya. Klasemen sementara ini pertandingan papan atas, Atletico Madrid berada peringkat 3, sedangkan Barcelona berada di peringkat 2. Kedua tim hanya selisih 1 poin saja. Tidak menutup kemungkinan di laga ini, walaupun Barcelona musim ini cukup baik, tetapi kali ini kemungkinan besar Barcelona cukup berat untuk bisa meraih kemenangan
mengingat Atletico Madrid cukup kuat saat bermain kandang. Kemudian saya pergi ke Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Bochum menghadapi Frankfurt. Terlihat di laga ini Bochum dengan formasi 3-5-2, sedangkan Frankfurt dengan formasi 3-4-2-1. Tuan rumah Bochum, 3 pemain mereka akan absen, begitu juga dengan tim tamu Frankfurt. Dari klasemen sementara dari melanjutkan Bundesliga Jerman, tuan rumah Bochum berada di peringkat 16 ya, zona merah, sedangkan Frankfurt berada di peringkat 4. Ini dari peringkat saja sudah cukup jauh, tetapi laga ini mungkin akan sedikit berbeda. Saya melihat laga Bochum dan Frankfurt bisa berakhir di skor imbang. Oke, di laga lainnya saya membahas pertandingan Stuttgart menghadapi Bayer Leverkusen. Terlihat di laga ini ya, Stuttgart dengan formasi 4-4-2 seperti ini, sedangkan Leverkusen dengan formasi 3-4-2-1. Dari klasemen sementara dari Bundesliga Jerman, oke, Stuttgart ini berada di peringkat 10, Leverkusen berada di peringkat 2. Peringkat sementara cukup jauh, tetapi untuk kali ini kemungkinan besar Stuttgart akan mampu menahan tim tamu Leverkusen. Berikutnya saya pergi ke Liga 1 Prancis. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Montpellier menghadapi Saint Etienne. Di laga ini melihat dengan formasi 5-4-1, sedangkan formasi tim tamu Saint Etienne dengan formasi 4-2-3-1. Tuan rumah Montpellier di laga ini sekitar ada 5 pemain mereka yang mengalami cedera, sedangkan untuk Saint Etienne hanya 1 pemain saja. Klasemen sementara PSG masih berada di puncak. Ini nampaknya papan bawah, Saint Etienne peringkat 17, Montpellier berada di peringkat 18 ke tim selisih 5 poin. Di laga ini nampaknya Saint Etienne akan cukup sulit untuk ditumbangkan walaupun tuan rumah Montpellier bermain kandang. Kemudian memasuki di laga yang terakhir, kita membahas pertandingan dari Carabao Cup ya. Ini nampaknya final, ini bermain di kandang lain atau laga netral. Liverpool dengan formasi 4-2-3-1. Oke, seperti ini Gakpo, Luis Diaz. Ini ada Mohamed Salah, Szoboszlai masih menjadi gelandang serang ya, sedangkan Newcastle dengan formasi 4-3-3. Liverpool di laga ini 4 pemain mereka akan absen, Newcastle ada 3 pemain. Jadi untuk laga ini peluang besar terlihat nampaknya masih di Liverpool ya. Kemungkinan besar Liverpool mampu meraih kemenangan saat menghadapi Newcastle walaupun bermain di kandang lain ya, karena memang ini laga final. Oke, baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Terima kasih, salam olahraga.